Assalamualaikum. Pada video kali ini, saya mau memberikan informasi tentang sayuran apa saja yang tidak boleh dimasukkan ke dalam kulkas. Simak ya videonya sampai selesai. Ubi jalar. Ubi jalar memiliki beberapa macam, di antaranya ada ubi jalar putih, ubi jalar merah, ubi jalar ungu, dan ubi jalar madu. Untuk menyimpan ubi jalar, jangan dimasukkan ke dalam kulkas karena akan membuat hilangnya rasa dan nutrisi dari ubi jalar itu sendiri. Karena sebenarnya dengan menyimpan ubi jalar di suhu ruang, justru akan membuat ubi jalar lebih awet dan makin lama makin terasa manis rasanya. Karena ini disebabkan oleh perubahan kadar pati, fruktosa, dan glukosa dalam ubi jalar. Bila ingin menyimpannya di dalam kulkas, sebaiknya ubi jalar dikukus lebih dahulu agar rasa dan nutrisinya tidak berubah. Mentimun. Mentimun atau ketimun atau timun adalah salah satu jenis sayuran yang mengandung banyak air. Umumnya, mentimun dibuat sebagai acar atau hanya sebagai lalapan. Ternyata mentimun termasuk sayuran yang juga tidak boleh dimasukkan ke dalam kulkas dalam waktu yang lama. Karena suhu dingin kulkas akan membuat mentimun mengalami perubahan bentuk dan juga rasanya. Selain itu juga akan mengurangi kerenyahan dan mentimunnya akan menjadi lembek. Mentimun hanya boleh dimasukkan ke dalam kulkas maksimal hanya 3 hari untuk langsung dikonsumsi. Dan mentimun yang sudah dipotong harus segera dihabiskan dalam waktu kurang dari 48 jam. Karena lebih dari itu, mentimunnya akan membusuk. Jadi, menyimpan mentimun cukup di suhu ruangan saja ya. Namun yang harus diperhatikan, penyimpanan mentimun harus dijauhkan dari buah-buahan yang mengandung gas etilen seperti pisang, apel, ataupun pir. Karena mentimun akan terkontaminasi oleh gas etilen sehingga mentimunnya jadi cepat membusuk. Kentang. Kentang adalah salah satu makanan favorit yang bisa diolah dengan berbagai jenis makanan seperti kentang goreng, gado-gado, sayur sop, dan lain sebagainya. Tapi hati-hati loh, bila kita membeli kentang yang kita tidak langsung mengolahnya, maka jangan memasukkannya ke dalam kulkas. Karena menyimpan kentang di dalam kulkas lebih berbahaya daripada manfaatnya. Kelembaban dalam kulkas justru bisa membuat kentang berubah menjadi lembek. Selain itu, suhu lembab di dalam kulkas bisa membuat kandungan pati dalam kentang berubah menjadi gula, sehingga cita rasanya akan lebih manis. Kemudian setelah digoreng, dipanggang atau dimasak pada suhu tinggi, gula tersebut akan bergabung dengan asam amino dan menghasilkan bahan kimia akrilamida. Dalam berbagai penelitian, akrilamida bisa menyebabkan timbulnya penyakit kanker. Jadi, cara yang terbaik cukup disimpan di suhu ruangan yang sejuk, di atas 6 derajat Celcius. Selain itu, jangan menyimpan kentang di dalam keadaan tertutup dan biarkan saja dalam keadaan terbuka agar ada aliran udara bebas dan sirkulasi untuk mencegah kelembaban, sehingga kentangnya jadi tidak mudah layu dan busuk. Terong, seperti halnya kentang, terong adalah salah satu jenis sayuran yang bisa diolah dengan cara digoreng, disayur, bahkan bisa juga dijadikan lalapan. Namun, bila kita mempunyai stok terong yang banyak dan tidak semuanya dimasak, maka sebaiknya terong cukup disimpan di suhu ruang saja dan jangan memasukkannya ke dalam kulkas. Karena bisa merubah warna, tekstur, dan rasa dari terong itu sendiri. Bila sampai menyimpannya di dalam kulkas, jangan lebih dari 3 hari. Karena sebenarnya tanpa dimasukkan ke dalam kulkas pun, terong adalah salah satu jenis sayuran yang tidak mudah layu.
Ada tipsnya loh untuk menyimpan terong. Jangan diletakkan di dekat buah-buahan yang mengandung gas etilen seperti pisang, apel, dan pir. Karena terong akan terkontaminasi mengalami proses pematangan yang berlebih, sehingga terong menjadi mudah layu, matang, dan busuk. Labu kuning. Labu kuning atau ada yang menyebutnya waluh sering diolah menjadi aneka makanan seperti puding, kue, sayur, dan lain sebagainya. Ukurannya yang besar membuat labu kuning bisa diolah beberapa kali untuk dijadikan aneka makanan. Ternyata menyimpan labu kuning yang masih utuh jangan dimasukkan ke dalam kulkas karena suhu kulkas yang terlalu dingin bisa memicu kerusakan daging labunya sehingga menjadi cepat membusuk. Jadi, menyimpan labu kuning cukup di tempat yang sejuk ataupun gelap, seperti di dalam lemari, dapur, atau ruangan sejuk lainnya. Jagung. Jagung adalah salah satu makanan favorit yang diolah dijadikan berbagai makanan seperti jagung bakar, popcorn, sup, tepung, puding, dan lain sebagainya. Jagung juga salah satu jenis sayuran yang tidak boleh dimasukkan ke dalam kulkas. Maksimalnya tidak boleh lebih dari 2 hari. Karena suhu dingin di dalam kulkas akan membuat bulir jagung menjadi kering dan bertepung. Selain itu akan kehilangan rasa renyah dan rasa manisnya, sehingga rasa jagung pun menjadi hambar. Menyimpan jagung sebaiknya pun jangan disimpan di dalam plastik atau kertas karena akan mempermudah jagung menjadi busuk dan berjamur. Menyimpan jagung adalah dengan membiarkan di dalam suhu ruangan yang sejuk. Daun-daunan. Sayuran dari jenis daun-daunan seperti daun bawang, seledri, kangkung, bayam, kemangi, dan lain sebagainya tidak boleh dimasukkan ke dalam kulkas bila dalam keadaan basah, karena sayuran tersebut akan cepat membusuk. Selain itu harus ditutup dalam plastik atau wadah lainnya. Bila menyimpan sayuran dalam kulkas tidak dalam keadaan tertutup, maka akan mudah menyerap bau-bauan dari makanan lain. Selain itu, sayuran tersebut akan mudah kering dan layu. Tapi untuk seledri dan daun bawang, bila ingin tetap segar, sebaiknya disimpan di suhu ruangan dengan cara dimasukkan ke dalam air. Namun tidak perlu semuanya, cukup batangnya saja. Ini akan membuat seledri dan daun bawang tetap segar dan harum.